Halo Sobat Embaran Baca Rita, kembali lagi di podcast Embaran Baca Rita. Jadi seperti biasa, kalau kita sudah ada di podcast, berarti kita kedatangan tamu yang spesial lagi. Nah ini tuh tamu pertama yang kita guide ya, bahasanya apa ya, kita pancing dari Poltek. Karena belum ada nih orang-orang dari Politeknik yang bisa kita undang ke sini. Ini orang pertama, mungkin boleh perkenalan dulu Pak. Oke, perkenalan, nama saya Syukron Anas, biasanya dipanggil Uko. Itu saja mungkin dulu. Oh, oke. Pancingan. Betul. Oke, terus apa tadi mau tanya? Oh iya, sekarang kesibukannya apa Pak? Sekarang kesibukan yang pertama pasti mengajar, kemudian berwirausaha. Wis. Berwirausaha. Pak punya dua ini profesi. Jadi selain mengajar berwirausaha juga. Kalau pendidikan apa Pak? Latar belakangnya pendidikan? Latar belakang pendidikan itu di bidang komputer. S1-nya S1 Teknik Informatika, S2-nya CEO Manajemen Informatika. Dulu kuliah di mana Pak? Dulu S1-nya di Makassar, S2-nya di Jogja. Wis, bisa cerita Pak? Waktu kuliah di Oke. Makassar gimana? Kalau di Makassar dulu saat kuliah itu tahun 2010, lulusnya itu tahun 2014. Kemudian nganggur, sempat nganggur 8 bulan, kemudian sambung di S2 S2. di Jogja. Kalau di Jogja di apa Pak? STIM Mikom. Mikom. Nah, sekarang sudah Universitas Amikom. Amikom. Iya, Amikom tuh salah satu kampus yang suka Iya. saya nonton juga, sangat-sangat menginspirasi. Oke. Terus waktu SMA di mana Pak SMA? Saya lahir besar di Fakfak. Wih. Terus terang dari SD sampai SMA semua di Fakfak. Kemarin lulusan SMA 1 angkatan 2010. Wih, lumayan dekat ya. Iya, buat teman-teman Embaran juga supaya kamu tahu kalau Pak Syukron ini juga sapu dosen dulu waktu saya masih kuliah. Oke. Terus sekarang selain mengajar sama tadi bisnis, kalau boleh tahu bisnisnya tuh bisnis apa Pak? Oke, kalau saya bisnisnya di bidang fotografi sama percetakan ringan. Oke. Kalau fotografi berarti seputar apa tuh? Seputar dokumentasi, kegiatan, kemudian pernikahan, wedding, prawedding, dan sebagainya. Oke. Kalau dulu awal-awal memulai karir di dunia fotografi itu gimana Itu Pak? awalnya pas zaman kuliah. Oh iya, jauh lama sekali dong. Berarti Iya, saya masih kecil. Zaman kuliah di tahun mungkin di saat itu tahun 2016. Jadi awalnya itu kita memang mencari hobi yang mungkin bisa menghasilkan. Dan apalagi kalau jiwa-jiwa anak kuliah. Iya, betul. Kuliah tuh kadang-kadang masalahnya apa ya, paling masalah ekonomi, Paling ekonomi, ya. benar-benar. Terus kira-kira apa ya, mungkin hobi yang mungkin bisa menghasilkan. Nah, saat itu memang awalnya memang sudah ada ketertarikan di fotografi. Dunia fotografi. Nah, cuman masih istilahnya masih awam, tapi lambat laun mencoba untuk ya dijadikan pendapatan. Nah, saat itu lumayan sih, maksudnya dalam artian ya mungkin untuk seorang anak kuliah mungkin dapat 100-300 mungkin per minggu itu sudah Itu sudah besar sudah ya. lumayan. Iya. Sudah, apalagi kalau untuk Jogja ya. Jogja itu 300.000 kita bisa hidup 2 minggu kayaknya. Oh, berarti dulu Pak mulainya dari Jogja. Iya, betul, dari Jogja. Kalau dulu sudah suka kamera dari S1, cuman saat itu mungkin masih awam ya, masih awam. Kemudian lambat laun karena di Jogja itu ikut berbagai komunitas foto juga. Nah, akhirnya di situ mulai ada PD untuk mencoba untuk ya kalau dijalankan secara profesional itu kira-kira bagaimana. Nah, itu awal mulanya sih, awal mulanya strobo. Oke, jadi bagaimana ya? Perjalanannya selama di sana tuh bagaimana Pak? Selama di Jogja? Di Jogja itu kan terus terang mulai 2016 itu strobo itu mulai jalan itu sama teman. Nah, teman itu memang dari teman komunitas, kita berdua. Jadi kadang-kadang kalau kita prewedding misalnya ke Gunung Kidul, ke Semarang, itu biasanya harganya
kita termasuk saat itu termasuk murah, mulai start 300 ribuan. Oh, Sangat kecil murah. sekali, benar. Tapi untuk kita mahasiswa lumayan. Itu lumayan ya, betul juga sih. Tapi bagi dua dong berarti sama Iya, teman. sudah 150 ribuan sudah senang di saat itu. Tapi lambat laun berjalan waktu, mulai wedding dapat mulai dari harga 2 jutaan. Harga Jawa ya, harga Jawa itu zaman dulu sudah lumayan 2 jutaan. Terus sampai sekarang. Kalau sekarang awal mula masuk ke Fak-Fak lagi untuk memulai strobo. Jadi awal mula masuk ke Fak-Fak itu tahun 2017 bulan April. Jadi karena sudah selesai kuliah, kemudian sudah saatnya pulang kampung. Nah, Sudah dipanggil pulang. Nah, saat itu sudah mulai kerja sebagai pengajar di Politeknik Negeri Fak-Fak. Cuman saat itu memang posisinya adalah sebagai tenaga honorer. Nah, tenaga honorer di saat itu kan mungkin waktunya masih fleksibel ya. Benar-benar. Karena mengajar mungkin cuma 1 mata kuliah, kadang-kadang 1 minggu ngajar cuma 3 hari atau 2 hari itu sudah full. Nah, sisanya itu nganggur. Nah, di saat itu ya mungkin ya sudahlah coba-coba jalankan bisnis fotografi dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah berkembang. Oh, alhamdulillah. Berarti awal-awal tuh kesulitannya apa, Pak? Awalnya pertama pasti alat. Kalau kita bicara fotografi kan alatnya kamera, teman-temannya yang lain mungkin lighting, terus lensa dan sebagainya. Itu kan kita mulai dari mungkin alat yang seadanya. Seadanya sampai sekarang ya sudah lumayan. Sudah kan lumayan ya guys ya. Kalau boleh jujur sudah besar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi waktu awal-awal mau mulai di Fak-Fak itu kendala yang paling selain mungkin itu tadi lighting, alat-alat dan lain-lain, apa perkenalannya ke orang susah atau tidak? Pasti awalnya itu kita terkendala di masalah ini ya. Mungkin perkenalan ke halayak umum. Ke klien juga. Ke klien ya, maksudnya dalam artian mungkin di zaman itu, di saat tahun 2017 itu gambaran orang tentang fotografi itu masih dalam tanda kutip itu murah. Oh iya. Orang maunya tuh cuman jepret-jepret kok harganya mahal. Padahal di saat itu tuh orang kan pemikirannya ya mungkin hal-hal yang mudah, tapi kan kenyataannya kan itu mungkin harus punya peralatan yang mumpuni, kemudian mempunyai keilmuan tersendiri untuk bidang-bidang fotografi. Itu sih. Oke. Waktu awal mulai di Fak-Fak itu benar-benar sendiri, Pak, berarti? Awalnya itu dulu sering join sama teman. Jadi ada teman yang mungkin dari komunitas Konongger Fak-Fak yang mungkin dapat job berkaitan dengan dokumentasi atau pernikahan. Biasanya nanti kita saling backup, saling bantu. Nah, di saat itu biasanya mungkin saya bagian video, teman bagian foto. Nah, itu biasanya dari situ awalnya. Sampai sekarang akhirnya kita sudah punya tim sendiri yang memang sudah kita bagi-bagi khusus untuk dunia untuk fotografi. Oke, berarti sempat kerjasama juga dengan MUA. Kemarin kalau tidak salah sempat undang Kasukma juga sempat bahas soal Pak. Oh iya, jadi kalau kita dulu tuh kita saling backup ya, maksudnya ada teman-teman yang mungkin butuh disupport, biasanya kita saling bantu. Mungkin kayak MUA ada salah satunya Sukma ya. Oke, kalau ini Pak, strategi utama nih membangun brand, kan orang kalau mau bangun brand, personal branding, pasti punya strateginya. Apa strateginya Pak tuh apa waktu itu? Pertama kan masalah nama ya. Kalau kadang-kadang nama itu penting. Kadang-kadang orang kan bilang foto si itu, si anu, si A, si B. Kadang-kadang kita mau tidak mau juga kita harus branding merek ya. Merek dalam hari ini ya nama tempat usaha kita. Nah, itu biasa kita harus juga cari-cari yang mungkin unik atau gampang orang ingat ya. Tidak usah panjang-panjang, yang penting orang gampang ingat lah. Kemudian sering, apalagi zaman sekarang ya, media sosial itu kita mau tidak mau ya sudah berpacu sama media sosial. Masa kalah sama ibu-ibu. Itulah ibu-ibu saya sekarang lebih ini ya, pro ya. lebih pro dan sebagainya. Nah, hal-hal yang kayak gitu ya mungkin kita coba manfaatkan, apalagi kan sekarang media sosial itu ya mau dibilang gratis. Kita pakai semua media yang ada untuk maksimalkan pengiklanan atau promosi. Oke. Kan tadi sekarang Pak sudah punya beberapa tim nih. Bagaimana sih cara mengelola supaya menjaga produktivitas dalam bekerja sama dengan tim? Jadi masalah itu juga masalah ya. Kenapa bilang masalah? Kadang-kadang kita namanya bekerja sama dengan beberapa orang itu tentu beratnya adalah kita mempersatukan komitmen, pemikiran yang mungkinnya tadinya berbeda-beda.
harus kita satukan. Itu memang awalnya mungkin berat ya. Contoh misalnya, kadang awal-awal itu susahnya, ada yang susah bangun pagi, ada yang susah waktunya harus tidak on time ya. Iya Apalagi benar-benar. kalau masalah pernikahan kan kita tidak bisa Tidak bisa tunda-tunda ya, harus tunda-tunda ya. tepat waktu ya. Takutnya pas kita datang orang sudah selesai nikah. Iya betul juga sih itu. Itu yang jadi masalah. Tapi lambat laun setelah berjalan waktu ya kita sudah tahu ritmennya bagaimana. Oke, jadi begitu guys. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau bahas-bahas soal foto, bisa calling-calling Pak. Iya sih. Nah, tadi kan Pak juga punya bisnis percetakan nih. Kalau bisnis percetakan tuh bagaimana ceritanya sampai punya bisnis percetakan, Pak? Nah, awal mula percetakan itu tahun 2018 ya, 2018 dalam artian di saat itu masih gimana ya, kita namanya orang pengen usaha ya istilahnya Iya, harus coba-coba hal lain, ah, tidak boleh cuma satu di saat saja. itu depan SMP itu masih ada tulisan disewakan. Nah, kita lewat lewat, ternyata disewa. Nah, dari situ coba-coba tanya, oh ternyata harganya masih masuk dan dicoba Bisa. dimulai. Nah, awalnya itu sebenarnya bukan percetakan ringan ya. Awalnya itu pengennya bukanya fotokopian biasa. Fotokopian kecil. Cuman ternyata yang pemasukan salah satu pemasukan terbesar ternyata percetakan Percetakan. ringan. Foto ngeprint atau istilahnya cetak foto dan sebagainya itu bagian dari kalau mau dibilang kan masih berkaitan dengan usaha sebelumnya. Jadi backup. Jadi bisa saling backup lah karena kan masih berkesinambungan. Oke. Terus kunci utama nih jaga kualitas produk atau personal branding tadi juga. Iya, jadi paling itu masalah ini ya. Apalagi di Fak-Fak ini kotanya kecil, orang maunya itu pasti rata-rata maunya itu murah bagus. Iya Murah benar. bagus. Itu kita tidak bisa pungkiri sih. Nah, yang perlu kita pertahankan adalah kadang-kadang kualitas. Kualitas di sini ya dikatakan kadang-kadang nama foto itu kadang-kadang, orang maunya itu cetakannya harus bagus, tahan pudar. Nah, itu yang kita pertahankan sampai saat ini. Terus kadang-kadang kan walaupun ada masalah, kadang-kadang kita coba selesaikan. Contoh misalnya ternyata fotonya kurang, ada yang kurang misalnya, kita kadang-kadang kasih opsi lain, misalnya diulang atau bagaimana untuk menghindari itu, menjaga tadi kualitas produk kualitas. tadi. Kalau hilang sama sekali nih Pak, pernah tidak? Itu terus terang pasti pernah ya, Pernah. pernah. Kita dulu pernah foto pre-wed. Foto pre-wed sudah, karena untungnya adalah foto pre-wed itu indoor. Fotonya indoor, kemudian tiba-tiba mungkin karena masalah teknis, mungkin memorinya saat itu mungkin sudah kurang bagus. Jadi tidak terbaca. Tidak terbaca. Sudah foto selesai tidak terbaca. Akhirnya mau tidak mau kita akhirnya harus komitmen bertanggung jawab kan. Dikasihlah opsi ya, tadinya ya mau tidak mau kita harus siapkan semua lagi ya. Ulang lagi dari awal, bahkan kita kasih free make up, kemudian mungkin bajunya yang tadi sudah ini kita kasih free laundry misalnya, nah untuk menjaga kualitas. Oke. Kalau yang sampai kayak misalnya, kalau tadi kan masih di indoor saja nih, kalau sampai di luar kayak, kan kalau di luar pasti lebih sulit lagi tuh cara mengatasi masalah tersebut. Kalau untuk masalah foto di outdoor biasanya pasti masalah cuaca ya. Kita pasti kalau foto butuh cuaca yang bagus. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di lokasinya hujan, pecek dan sebagainya, itu juga kendala sih kalau foto outdoor. Oke, kalau dari kendala-kendala tersebut yang sejauh ini yang paling sulit sekali Pak atasi itu apa? Kendala apa ya misalnya, contoh? Misalnya kayak tadi becek tempatnya atau hujan, atau misalnya kendaraan tidak sampai atau klien pengen ke tempat yang iya sih. masih baru. Iya betul. Orang kan biasanya kalau di Fak-Fak maunya foto tempat yang mungkin jarak orang lain belum pernah pergi atau tidak. Otomatis kan butuh biaya lain kan. Contoh harus sewa kendaraan sampai ke lokasi atau harus trekking jalan agak jauh. Kadang-kadang itu juga masalah, kendala sih. Tapi sejauh ini permintaan klien yang paling aneh apa coba? Pengen tahu nih, kepo. Apa ya, biasanya kalau foto pre-wed pakai api-api malam-malam. Oh iya, bisa tapi tuh Pak? Bisa sih, tapi pernah terjadi sih. Kemudian apa ya?
Ya mungkin fotonya di hutan ya, Wis. pernah kayak di Bombray Oh, di agak jauh ya, Bombray. Bombray di Padang ya. Iya, oh iya, kan Di di Padang Bombay ada Padang ya, ya. rata-rata orang suka di Nah situ. cuman ternyata jauh. Iya betul, Ah, perjalanannya jauh. hmm, Kalau ini nih, waktu pertama kali Pak dapat pelanggan itu rasanya gimana? Rasanya dan pasti diingat itu pelanggan iya, pertama. saya ingat sekali sih kalau di Jogja waktu itu dapat pelanggan apa namanya, priwet. Oh iya, Priwet, wih, tiba-tiba pesanannya itu maunya di Gunung Kidul pasir, Gumuk Pasir. Gumuk Pasir itu kayak daerah yang ada gurun-gurun gurun gitu. Nah, pasir gurun gitu. pasir. Nah, itu sampai sekarang berkesan karena itu pertama kalinya dapat klien. Kemudian ada klien yang dulu pernah kayak di Jogja itu pernah ada yang kerjasama terkait foto ini ya, foto produk. Nah, Foto produk. produk, iya. Jadi dia itu semacam punya perusahaan, produknya itu produk lokal. Contoh kayak misalnya dari bahan kayu, kemudian atau dari bahan lokal yang dia branding jualnya keluar. Nah, biasanya saya cuma Hmm, bantu foto produknya satu-satu. Tiap minggu itu datang foto satu-satu. Di saat itu ya susahnya adalah ketika di saat itu mungkin pengalamannya kurang, kemudian kita harus namanya produk, foto harus dihapus backgroundnya, diedit. Nah, harus itu dan diedit. satu-satu itu yang saat itu ya menurut Cukup saya sulit saat itu. cukup sulit sih. Oke, tapi kalau sekarang berarti sudah bisa semuanya, Pak? Alhamdulillah ya sebagian besar sudah bisa lah, maksudnya sudah tercover dengan pengalaman selama ini. Berarti seberapa lama nih Pak berkecimpung di dunia fotografi dan percetakan? Fotografi percetakan 11 tahunan, 11 tahunan ada. Karyawan berapa banyak Pak? Sekarang kalau untuk foto itu yang pasti itu ada 3, tapi kadang-kadang kalau misalnya ada double job bisa ada tambahan 2 sampai 4, tergantung kebutuhan. Tergantung Ah, kebutuhan. Kalau pernikahan terbesar yang ditangani? pernah. Jadi biasanya pejabat, anaknya Anak pejabat, pejabat ya. mereka kadang maunya itu full paket maunya yang live lah, kemudian harus pakai foto langsung cetak, foto 360 yang pakai Yang putar-putar. putar-putar itu ya. Nah itu di Fafak cuman saya punya sendiri. Oh, Nah untuk termasuk saat ini. untuk saat ini ya. Jadi itu termasuk apa ya? Termasuk job-job yang besar. Oke. Kalau kesulitan dari job-job besar tuh apa sih Pak? Kesulitannya pasti ada lah. Istilahnya kalau kita job besar itu apalagi kalau job pejabat ya. Hmm, Kadang-kadang kan kita pasti mereka ekspektasinya tinggi, maksudnya dalam artian ya mudah-mudahan kadang-kadang ya jadi masalah di lapangan adalah mungkin tempatnya yang mungkin tidak kurang kurang bisa kurang. Oh, dimaksimalkan. iya. Tapi sejauh ini ya alhamdulillah aman-aman sih. Contoh misalnya kayak di KONI itu sebenarnya kalau kita lihat dari gedungnya itu kan termasuk gelap ya, Iya maksudnya gelap. benar-benar. Otomatis kita butuh alat lighting cahaya tambahan Cahaya biasanya. tambahan benar-benar. Karena kan itu di atasnya tertutup toh Iya, jadi tertutup dan cahayanya itu biasanya terfokus di tempat spot-spot spot-spot khusus. khusus benar-benar. Kadang-kadang cuman kalau di panggungnya tuh kadang-kadang malah kurang. Apalagi kalau dari jauh pakai live itu kadang-kadang masih terlihat gelap. Tapi kalau live berarti live di YouTube pribadi, Biasanya tergantung permintaan klien. permintaan klien. Klien maunya, oh saya bangun di akun pribadi saya, boleh, silakan tidak Hmm. masalah. Kadang-kadang bilang sudah tidak apa-apa di di Facebook atau di YouTube-nya saya ya kadang-kadang boleh. Nanti tinggal dia share-share saja kan. Oke. Hmm. Nah, ini kan orang-orang nih taunya sekarang dunia bisnis yang Pak punya tuh sudah sebesar ini nih. Ah, Kira-kira nih, boleh nggak sih Pak spill cerita sebenarnya di sebelum ini? hmm. Kehidupan masa lalu, kesulitan-kesulitannya gitu. Apa ya? Ya namanya usaha ini kan berawal dari kita istilahnya kekurangan apa ya? Istilahnya ekonomi. Ekonomi, iya. Terus mau tidak mau kita bertahan dengan apa yang kita punya. Nah, di saat itu mungkin hal yang mungkin bisa saya kembangkan ya foto itu, maksudnya itu awal mula sih, awal mulanya. Kemudian kadang-kadang kan ya mungkin ya di saat itu pasti orang tua juga ngirim ya, maksudnya kirim uang bulanan, tapi ya namanya kebutuhan orang perkuliahan di perantauan juga kan termasuk yang cukup Besar ya. besar ya, apalagi saat itu tesis apa TA itu yang tesis ya itu butuh biaya yang sangat besar. Tapi alhamdulillahnya ya sampai sekarang berjalan Lancar. lancar, walaupun memang ada kendala-kendala sih. Kalau krisis keuangan yang benar-benar krisis sekali setelah sukses tuh pernah tidak sih Pak? Apa ya? Dulu pernah dalam Hmm. artian dulu pernah
awal 2019 itu posisinya memang tiba-tiba saya menikah, terus kemudian di situ kita betul-betul memang uangnya juga terbatas, mau tidak mau kita sama-sama istilahnya ya mencoba bersama-sama. Membangun keluarga bersama-sama ya. Jadi ada cerita yang sangat menarik, maksudnya kadang orang lihatnya ya enak ya, hidupnya enak, padahal dulu itu kita mulai dari betul-betul ya tidak punya apa-apa, dalam artian makan itu saya sering sama istri itu makan sepiring berdua itu paling sering malam itu, kadang-kadang kalau ke warung itu cuma pesan satu lauk dua nasi itu paling sering sih, tapi itu ya kita nikmati bersama sih istilahnya Tapi prosesnya. rasanya setelah menikah baru benar-benar bersusah lagi sama istri tuh bagaimana Pak? Apa ya, Pasti ada rasa-rasa sedih, tapi kadang-kadang juga senang ada yang temani toh Pak. istilahnya senangnya adalah pertama ada teman ya, maksudnya dalam artian kan susah-susah biasanya kan kita butuh teman cerita, Hmm. ini kaget-kaget diam-diam malah Ambil tali lagi ambil kan tali. terada yang tahu. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba ambil tali. Ambil tali. Itu yang ditakutkan. Tapi sejauh ini ya bisa dijalani. Berarti istri sangat mendukung ya Pak? Iya, sangat support. Kebetulan istri saya juga mahasiswa di saya dulu. Langsung di-spill ya guys ya. Mahasiswa saya. Pak. Ini kira-kira istri pernah nggak sih Pak Ya. kayak sedih atau curhat ke Pak, rasa kayak orang-orang tuh lihatnya kesenangan sekarang nih, tidak lihat susah-susahnya dulu. Jadi orang kan kadang-kadang lihat maunya taunya yang senang saja kan. Padahal proses yang kita lalui sama-sama, kerja dari istilahnya orang kerja mungkin 4 jam, kita bisa 8 jam sama-sama kan. Kadang orang malam sudah tidur, kita masih cetak-mencetak, tidak istirahat. Nah, itu kadang-kadang orang tidak lihat itu. Cuma intinya usaha pasti tidak akan mengkhianati hasil. Ya, terus kemudian pasti ada yang kita korbankan, entah itu waktu atau kadang keluarga ya. Yang tadinya kita gampang ketemu keluarga, malah kita agak jadi sulit ya. Itu salah satu yang. Oke. Kalau usahanya Pak itu tiap hari bukakah atau ada hari-hari di mana tutup Jadi libur? kalau untuk usaha studio kebetulan di Wagom samping Agora, nah itu kebetulan di Toko Amanda Jaya itu biasanya buka dari Senin sampai Sabtu. Biasanya sampai malam saja jam 9. Kemudian hari Minggu tutup, jadi untuk istirahat. Kemudian untuk percetakannya di depan SMP Negeri 1 Fakfak itu bukanya sama juga, Senin sampai Sabtu sampai jam 9 malam. Oke. Berarti di bawah ada juga studio foto? Iya, kalau di Amanda ada. Cuman studio foto kayak biasa orang foto KTP atau studio foto bagaimana Pak? Semua. Jadi yang bisa kita terima itu kalau di foto studio indoor itu bisa pre-wed, bisa foto keluarga, kemudian pas foto ijazah dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang yang sekarang lagi hits ini ya, foto studio ya. Oh, self foto studio, iya. Jadi sekarang mereka pakai remote. Cuma ditekan-tekan itu. Oh, berarti sudah ada. Berarti ya, satu-satunya yang ada di Fakfak saat ini Pak punya? Saat ini kayaknya sepertinya begitu sih. Sepertinya begitu, cuman saya tidak tahu. Untuk saat ini mungkin gitu ya teman-teman. Oke, pengen tahu nih Pak, bagaimana sih cara mengelola keuangan dalam berbisnis? Itu kan sesuatu hal yang sulit juga toh? Iya sih, kadang-kadang apa ya, yang jadi kadang-kadang susahnya adalah kita kadang-kadang butuh peralatan, bahan baku, mau tidak mau ya dananya kadang-kadang kita spill tipis-tipis ambil dari dana pribadi juga sih kadang-kadang. Cuman kalau untuk masalah keuangan apa ya, mau bilang menabung juga bukan menabung sih, bahasanya saya lebih senang simpan uang dalam bentuk bahan baku. Contoh biasanya ada lihat bahan ini, kadang-kadang saya lebih senang tumpuk bahan, tumpuk stok daripada uang cash. Itu sih, itu yang sekarang saya lakukan. Karena mungkin barang itu kalau disimpan kan lama-lama bisa jadi uang nih. Kalau uang disimpan lama-lama kepake. Iya, itu sih. Iya, selama ini begitu. Oke. Kalau ini Pak, jika Pak mengulang dari awal nih, kira-kira apa hal yang mungkin Pak mau lakukan berbeda? Apa ya? Apa yang Pak mau ubah? Mungkin ya zaman dulu, mungkin perbanyak
kegiatan, ya mungkin istilahnya perbanyak komunitas. Dulu mungkin komunitas foto di Jogja kan memang banyak sih, cuman ada beberapa yang saya tidak masuki. Ya, mungkin itu sih. Mungkin itu. Oh, jadi supaya lebih belajar lagi Kak, Ya, Pak, supaya ilmunya sebenarnya dapat banyaknya itu ilmu. di komunitas sih. Jadi begitu teman-teman. Coba untuk gabung-gabung komunitas, jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Kuliah pulang, kuliah Kuliah pulang. pulang, kuliah pulang. Tapi jangan juga yang kura-kura. Kuliah rapat tapi belajar. Oke. Kalau arti sukses menurut Pak itu apa, Pak? Apa ya? Suksesnya. Kalau sukses itu bagaimana ya? Susah dijelaskan Susah ya, ya, susah ya. karena Karena target sukses orang tuh beda-beda. beda-beda ya. Entah itu dalam bentuk kadang-kadang orang karena mungkin dari segi finansial, kemudian ada sukses tuh karena mungkin tidak diatur. Nah, itu kan kembali ke masing-masing sih. Kalau kalau saya pribadi sih istilahnya mungkin tidak tidak istilahnya kalau mau apa-apa adalah. Maksudnya walaupun tidak tidak ini sih. Mau ini ada, mau itu ada. Tapi bukan berarti sudah cukup sekali Nah, atau tidak sih. Dalam artian sekarang kadang-kadang juga, masih ada pengen hal yang iya, mungkin sampai sekarang banyak hal atau impian yang masih belum tercapai juga sih. Mudah-mudahan ya lambat masalah waktu. Nah, tapi kalau setelah berbisnis sih Pak, Ya. kira-kira impian yang sudah tercapai apa Pak? Ya sudah tercapai ya sudah istilahnya sudah punya kendaraan, sudah punya rumah, Iya benar tanah, itu paling itu fisik ya dalam bentuk fisik ya, kemudian apalagi peralatan, itu paling paling itu sih. paling itu. Nah, Tapi itu memang hal-hal yang kebanyakan anak-anak muda ingin capai kan iya, sih. betul. Karena punya tanah, rumah, kendaraan untuk saat ini saya rasa memang agak sulit. Iya. Karena sudah semakin mahal ya. Hmm. Oke Pak, kalau sosok yang menginspirasi Pak dalam dunia bisnis siapa Pak? Dunia bisnis apa ya? Mungkin dulu teman ya, Oh teman. ya, Ya, dari background keluarga tidak ada Pak? background keluarga terus terang saya keluarganya backgroundnya dari ya dari PNS rata-rata ya, keluarga Rata-rata ya, PNS. ya orang tua bapak ibu semua dari guru dan PNS. Kemudian kalau untuk memang ya istilahnya orang tua juga dulu memang dasarnya basicnya juga ya Berwirausaha. berwirausaha dalam artian ya istilahnya zaman dulu ya kalau kita hanya PNS saja kayaknya saya rasa tidak cukup. Tidak cukup. Nah, itu apa ya dulu orang tua sukanya ini jualan makanan. Nasi kuning pagi-pagi itu nasi kuning. Iya, nasi kuning pagi. Nah, hitungannya orang tua itu biasanya yang penting kita bisa makan. Nah, bisa iya. makan pagi, sisanya ada pemasukan walaupun sedikit-sedikit. Nah, itu salah satu orang tua aja sih, orang tua. Jadi, ibu itu dulu jual nasi kuning walaupun sebagai guru PNS. Iya. Jadi dia bawa ke sekolah jualan. Nah, itu salah satu. Kemudian kalau yang di luar itu ada teman juga. Teman itu dia itu dulu itu seperti sistemnya marketing. Jadi memang biasanya jualan tapi nggak punya barang. Oh iya, bisa begitu Pak? Bisa. Jadi dia tuh keliling-keliling. Dia tuh dulu itu cuma hanya penjual mie apa ya, Warmindo ya. Warmindo itu cuma mie bungkus yang diseduh biasanya di depan-depan kampus atau dia triknya itu kadang-kadang apapun yang dia bisa jual dia bantu jual. Contoh ya salah satunya kemarin yang saya bilang itu dia bantu ini jualan jaket, kemudian barang-barang unik ke luar negeri yang mungkin tadinya di Indonesia cuman misalnya 100.000 jual ke luar 500.000. Lebih mahal. Itu yang awalnya. Kemudian apa ya? Dia biasa jual jadi makelar juga ya. Kadang-kadang kadang keliling cari tanah, ada tanah ini, dia tanya berapa. Nanti dia bantu jualkan juga. Dari situ menurut saya apa ya? Mungkin itu dia jadi sosok yang menginspirasi dalam bisnis lah. Betul. Oke, kalau di kampus nih Pak, selain ngajar Pak, jabatannya apa saja Pak? Oh, saat ini saya sebagai dong, Pak. kepala unit informatika. Oh, kepala unit di manajemen informatika. Kepala unit di informatika di Poltek berarti. Di Poltek. Kalau kita bilangnya ya kepala unit. Selain itu Pak, ada lagi? Selain itu kayaknya cuma itu saja. Kalau kepala unit tuh tugasnya apa Pak? Kalau saya kebetulan kepala unit informasi, ya tugasnya dalam apa ya, menyiapkan ini ya kebutuhan contohnya misalnya internet, kemudian kebutuhan peralatan, ya fasilitas penunjang informasi ya. Contohnya kayak misalnya
jaringan, alat Jaringan. jaringan. Nah, itu biasanya Komputer gitu-gitu juga? tidak sih, Itu tidak. tidak. Itu biasanya kembali ke unit masing-masing kalau untuk peralatan komputer. Oke. Kalau jadi pembina-pembina masih, Pak? Masih. Itu kurang belum di-spill. Nah, masih. Saat ini jadi pembina apa, Pak? Jadi saat ini sebagai pembina UKM ya, UKM jurnalistik. Masih Masih PMT berarti. PMT. Ya. Oke, kalau PMT sekarang lagi ngapain, Pak? PMT kayaknya sekarang kegiatannya paling ya ambil berita, kemudian rata-rata paling saat ini mereka lagi fokus buat majalah. Majalah. Majalah kan istilahnya ya umum ya, Iya. secara umum. Berarti sekarang yang jadi anggota PMT anak-anak kelas 2 dan 1 dong? Iya, jadi PMT itu biasanya yang jadi anggotanya adalah kelas 1 dan kelas 2. Nanti biasanya di kelas 3 sudah pergantian struktur. Biasanya begitu. Oke. Kemarin sempat lihat juga nih Pak sempat podcast di kampus. Itu boleh spill nggak, Oh Pak? iya, jadi Podcast apa tuh? jadi kemarin sempat juga kita podcast dengan RRI. Oh iya, Jadi RRI. kita membahas kemarin adalah masalah berdikari. Berdikari itu semacam apa ya, pengabdian ke masyarakat. Kebetulan kita di Fafak itu ada dapat dua pengabdian, dua pendanaan ada pengabdian masyarakat. Nah, salah satunya itu di tim kami. Nah, tim kami itu kemarin kebetulan alhamdulillah dapat dana hibah dari LPDP, di mana judul yang kami usulkan kemarin adalah penguatan nelayan menggunakan es balok tenaga surya. Nah, di situ di mana alatnya itu alat pembuat pencetak es atau pencetak es menggunakan tenaga matahari. Sudah berjalan sejauh apa tuh alatnya, Pak? Jadi saat ini kita masih trial alat, di mana kemarin ya tentu masalah tenaga surya ini kan hal yang baru buat kami. Kemudian kemarin itu ya kita masih baru trial mesin, apakah cetaknya mesinnya bagus, esnya bagus atau esnya berkualitas. Nah, itu masih di tahap situ. Oke, tapi prosesnya sudah berjalan berapa lama, Pak? Prosesnya kita sudah kebetulan sudah dari Januari, Februari, Maret, sudah ya 5 bulanan ya. 5 bulan ini kan proyeknya kan per setahun, jadi masih ada setengah tahun lagi. Nah. Oke, tapi ini berarti kebutuhan masyarakat yang diaplikasikan oleh dosen-dosen dari Poltek. Iya, betul. Kebetulan dari tim kami itu kemarin pikirnya, wah, kenapa tidak ke nelayan saja ya, nelayan. Padahal kan kemarin gambarannya kan ternyata dapat idenya itu kemarin ternyata diceritakan bahwa kalau orang melaut itu esnya harus bagus ya. Esnya harus bagus. Kenapa harus bagus? Biasanya kalau tahan 2-3 hari, ternyata memang nelayan itu sampai berhari-hari di laut. Ternyata kalau misalnya tidak tahan ya mereka pulangnya cepat dan hasilnya kan kadang-kadang tidak fresh dan mungkin tidak banyak. Ternyata es juga mempengaruhi ya. Saya pikir rata-rata orang yang jadi nelayan itu cuman pergi sehari langsung pulang. Ternyata ada yang sampai berhari-hari, bahkan ada yang sampai berminggu-minggu. Seminggu itu ada biasanya. Nah, itu kan tergantung dari kekuatan esnya. Esnya kalau memang tahan 3-4 hari ya berarti memang mereka berlaut 3-4 hari. Oke. Selain itu pengabdian ke masyarakat itu hanya ketika didanai atau ada inisiatif dari dosen juga gitu, Pak? Kalau untuk dosen itu bisa jadi di dosen itu ada dua skema ya. Skema yang pertama ada skema dana hibah, entah itu mungkin dari kampusnya, kemudian mungkin dari eksternal, dari luar juga boleh. Kemudian ada yang skema mandiri. Mandiri itu berarti kita yang melakukan. Karena kadang-kadang kalau sebagai tenaga dosen itu kita punya tiga tugas. Yang pertama adalah mengajar, kedua ada penelitian dan pengabdian. Nah, itu yang harus kita penuhi. Berarti selain itu nanti Pak punya pengabdian lagi? Ya, jadi selama kita jadi dosen biasanya pasti akan ada pengabdian lain. Entah itu ya mungkin kemarin contohnya kita pernah dulu buat di Kokas, pengabdian pernah di Kokas, kemudian kemarin juga pernah teman-teman buat dia di Mumbrai. Nah, itu tergantung ini sih. Tergantung. Oh, berarti itu pilihan dari dosennya mau kemana? Kembali ke dosennya sih. Dia pengen pengabdian biasanya harus ya berkaitan dengan bidang keilmuan. Kalau kita kan di teknologi informatika ya harus berkaitan dengan teknologi informasi. Oke, teman-teman. Mungkin itu kita bisa kasih tahu kayak kamu orang soal fotografi dan juga dunia bisnis. Nah, yang jadi pertanyaan terakhir nih, Pak.
ada nggak sih kata-kata motivasi dari Pak untuk teman-teman Embaran semua atau anak-anak muda Fak-Fak atau siapapun di luar sana? Apa ya, paling apa ya, kata-kata kata-kata ya, Iya, kata-kata. tips-tips Iya, mungkin, boleh. tips-tips mungkin kalau mungkin ya teman-teman yang masih pengen berusaha ya kadang apa sih, kadang kan jangan cepat putus asa, jangan jangan apa ya, ikut-ikutan. Kadang-kadang orang usaha ini kan lihat dari yang penting rame, padahal Hmm. kan bukan itu, kembali bukan itu. Kemudian kadang-kadang mereka baru usaha seminggu udah tutup. Kadang-kadang kan tidak rame nih, padahal kan kita butuh butuh waktu, itu kan butuh waktu. Ternyata harus konsisten. Iya betul, konsisten. Bahkan kami itu konsisten sudah sampai saat ini sudah 11 tahun. Nah, itu adalah waktu yang Lama ya itu juga, waktu jangka, yang jangka panjang. itu kadang bahkan di awal-awal itu berbulan-bulan pun kadang tidak dapat job itu ya itu ya mau bagaimana lagi kan? Yang harus Oke. konsisten sih. Oke, jadi begitu teman-teman. Kalau mau sesuatu berhasil harus konsisten, harus fokus pada satu hal. Itu yang kamu terus kerjakan supaya nanti kamu bisa menikmati hasilnya. Mungkin begitu Pak ya Pak? Iya, Oke, terima kasih Pak sudah hadir oke. di podcast Embaran Bacarita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia menonton podcast Embaran Bacarita. Medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. Bye-bye.